Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, perkenalkan saya Muhammad Syakir Asegaf dengan NPM 2515 dari kelas TGA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu divergensi, curl, dan gradient sebagai bentuk perbaikan kuis. Saya akan menjelaskan langkah-langkahnya secara runtut, mulai dari definisi singkat, konsep dasar, dan perhitungan detail dari masing-masing soal. Soal pertama meminta kita menghitung divergence dari medan faktor. Sebelum itu ada konsep dasar. Konsep dasar divergensi adalah ukuran seberapa besar suatu medan vektor menyebar dari suatu titik. Secara matematis, divergensi menghitung seberapa banyak fluida, aliran, atau vektor yang keluar atau masuk dari suatu titik. Rumus umum divergensi adalah nabla.f sama dengan do fx per do x ditambah do fy per do y ditambah do fz per do z. Artinya, kita mengambil turunan komponen x terhadap x, komponen y terhadap y, dan komponen z terhadap z. Langkah perhitungan. Sekarang kita hitung satu persatu. 1. Komponen fx sama dengan 2x kuadrat y. Kita turunkan terhadap x, maka do per do x dikali 2x kuadrat y sama dengan 4xy. 2. Komponen fy sama dengan 3yz. Turunan terhadap y, do per do y dikali 3yz sama dengan 3z. 3. Komponen fz sama dengan x kuadrat z kuadrat. Turunan terhadap z, do per do z dikali x kuadrat z kuadrat sama dengan 2x kuadrat z. Maka hasil-hasilnya dapat kita jumlahkan. Nabla.f sama dengan 4xy plus 3z plus 2x kuadrat z. Hasil ini berarti besar penyebaran vektor pada titik x, y, z bergantung pada 3 suku. 4xy menggambarkan pengaruh variabel x dan y, 3z menunjukkan pengaruh variabel z secara linear, 2x kuadrat z menunjukkan pengaruh gabungan x kuadrat dan z. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal kedua, yaitu curl dari medan faktor berikut. Konsep dasar. Curl adalah ukuran seberapa besar medan vektor berputar atau membentuk pusaran di sekitar suatu titik. Secara umum, jika curl sama dengan 0, maka tidak ada putaran. Sebaliknya, jika curl tidak sama dengan 0, maka akan ada rotasi atau swirl. Rumus curl menggunakan determinan seperti yang ditampilkan. Langkah perhitungan. 1. Komponen arah I. Do per do y dikali x y kuadrat dikurang do per do z dikali x kuadrat z. Turunan x y kuadrat maka dapat hasil 2xy min x kuadrat i. Selanjutnya komponen arah j, do per do z dikali yz dikurang do per do x dikali xy kuadrat, maka mendapat hasil y min y kuadrat j. Yang ketiga ada komponen arah k, do per do x dikali x kuadrat z dikurang do per do y dikali yz, maka didapatkan hasil 2xy dikurang z 2xz dikurang z k. Maka hasil akhirnya nabla dikali a sama dengan 2xy dikurang x kuadrat i ditambah y dikurang y kuadrat j ditambah 2xz dikurang z k. Maka setiap komponen menunjukkan kekuatan rotasi pada sumbu tertentu, seperti komponen I terhadap sumbu X, komponen J terhadap sumbu Y, dan komponen K terhadap sumbu Z. Jadi, curl menunjukkan bagaimana medan faktor ini berputar di ruang 3 dimensi.
terakhir kita menghitung gradien dari fungsi skalar. Gradien menunjukkan arah perubahan terbesar dari suatu fungsi. Jika divergensi dan curl adalah operasi pada medan vektor, gradien adalah operasi pada fungsi skalar. Contoh soal, Pi X Y Z sama dengan 3X kuadrat Y plus 4YZ plus Z pangkat 3. Rumus umum adalah gradien sama dengan do phi per do x I ditambah do phi per do y j ditambah do phi per do z k. Turunan terhadap x, do phi per do x sama dengan 6xy karena 3x kuadrat y sama dengan 6xy dan 4yz sama dengan 0. Turunan terhadap y, do phi per do y sama dengan 3x kuadrat plus 4z. Turunan terhadap z, do phi per do z sama dengan 4y plus 3z kuadrat. Maka didapatkan hasil akhir gradien sama dengan 6xy ditambah 3x kuadrat plus 4zj ditambah 4y plus 3z kuadrat k. Vektor gradien selalu menunjuk ke arah kenaikan tercepat dari fungsi phi, sedangkan panjang vektornya menunjukkan seberapa cepat fungsi itu berubah. Demikian penjelasan lengkap dari 3 soal, yaitu divergensi, curl, dan gradien. Saya telah menjelaskan konsep dasar sampai langkah perhitungan secara rinci. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dengan baik. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.